Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Saya Pastor Pius di hari Jumat 23 Juli hari ini menjumpai Anda semua para sahabat insani untuk merenungkan sabda Tuhan yang menjadi kekuatan kita di hari ini, Jumat 23 Juli hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita hari ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, Engkau mengajarkan kepada kami untuk membuka hati, menjadikan hati kami terbuka bagi sabda-Mu, dan semoga hidup kami menjadi tanah yang subur, yang terbuka bagi sabda dan firman-Mu, yang menghasilkan buah yang melipat ganda, karena Engkau berkati kami semua demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan ataupun penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tempat tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat insan yang terkasih, ketika mulai belajar untuk menanam tanaman di kebun, yang dilakukan adalah pertama-tama membersihkan, menyiangi, mengeluarkan semua rumput-rumputnya. Kemudian yang kedua adalah mencangkul atau membajaknya. Kemudian menggemburkan tanah itu, dan setelah gembur barulah tanah itu siap untuk ditanami. Sama ketika ibu-ibu mempunyai niat untuk menanam bunga, di mana zaman-zaman yang lalu ketika awal-awal pandemi orang begitu antusias untuk menanam bunga. Apa yang terjadi? Mereka mengambil pot, kemudian mengisi pot-pot kosong itu dengan tanah. Tetapi bukan tanah-tanah yang liat, tanah yang keras. Mereka memilih tanah yang gembur. Dan kemudian ketika mengisi pot-pot itu penuh dengan tanah yang sudah gembur itu, lalu mereka menyiapkannya supaya siap untuk ditanami bunga-bunga yang menjadi pilihan mereka. Saudara-saudara terkasih, tanah yang subur itulah tanah yang siap untuk ditanami. Tetapi tanah yang keras, tanah yang liat, tanah yang penuh dengan batu, tanah yang belum dibersihkan masih penuh dengan semak duri, tanah yang terletak di pinggir jalan yang tempati orang lewat terus, tidak siap untuk ditanami. Injil hari ini menegaskan hal yang sama. Hati manusia, hati kita, kalau tidak menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur, hati yang gembur, hati yang bersih, hati yang sungguh-sungguh siap, maka hanya itulah syarat kerajaan Allah, firman Allah, sabda Allah bisa tertanam. Kalau hati kita ini keras, hati kita ini penuh dengan begitu banyak kesibukan, begitu banyak cita-cita duniawi, maka hati kita ini sulit untuk ditaburi oleh firman Allah. Hati ini sulit untuk ditanami firman kerajaan Allah.
hati ini sulit untuk menerima ajaran-ajaran Allah. Sama ketika hati kita ini keras, hati kita ini penuh dengan begitu banyak sifat-sifat kita yang kepala batu, tegar tengkuk. Kita merasa pintar, merasa telah penuh dengan firman Tuhan, maka sulit firman Tuhan itu ditanamkan dalam diri kita. Ketika hidup kita ini, hati kita ini penuh dengan semak duri, kita tidak pernah membersihkannya, sifat-sifat buruk kita itu terus memenuhi hati kita, maka hati kita sama dengan hati yang penuh dengan semak duri yang sulit untuk ditumbuhi firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini menegaskan begitu rinci 4 karakter sifat manusia. Hati yang di pinggir jalan, hati yang penuh dengan batu-batuan, hati yang penuh semak duri, ataukah hati kita hati yang subur, hati yang gembur, pribadi yang gembur, pribadi yang siap untuk ditanami firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara terkasih, hati yang gembur, hati yang subur itu tidak datang begitu saja. Tadi bagian pembukaan saya mengatakan untuk menanam di kebun ada begitu beberapa tahap usaha yang kita bisa lakukan. Membersihkan rumput-rumputnya. Setelah bersih lokasi itu, kita gemburkan dengan mencangkulnya atau membajaknya, dan kemudian menggemburkan tanah itu. Setelah tanah itu bersih dan gembur, barulah siap ditanam. Sama ketika ibu-ibu menyiapkan pot-pot bunga, dia tidak memilih tanah yang penuh dengan batu, tidak memilih tanah-tanah liat yang keras. Tidak, dia memilih tanah yang subur, mengemburkan tanah itu, membersihkan tanah itu, tidak membiarkan rumput-rumputnya tumbuh, lalu kemudian siap menanam bibit-bibit bunga. Hati kita sama, butuh usaha, membersihkan hati kita, melembutkan hati kita, membuka hati kita. Tuhan berfirmanlah, saya siap mendengarkan firman-Mu itu. Bersihkan hati, bersihkan diri, gemburkan hati, lembutkan hati, rendahkan diri. Tuhan berfirmanlah, saya siap mendengarkan. Ketika tahap-tahap ini kita lalui, tahap-tahap ini kita lakukan, maka firman itu masuk dalam hati kita. Kita bisa merenungkannya, mulai merenungkan dan berkata firman ini dapat jalan, dapat diterapkan, dapat terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan firman-Mu ini mengena dengan hidupku. Tuhan firman-Mu ini sungguh-sungguh berbicara kepadaku hari ini. Persis seperti yang saya alami. Pengalaman saya hari ini seperti dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu terjadi hari ini Tuhan. Maka dengan demikian kita mengolah diri kita ini menjadi pribadi yang subur, pribadi yang siap menerima firman Tuhan, pribadi yang terbuka bagi firman Tuhan. Dan ketika kita melalui tahap-tahap ini, firman Tuhan itu tinggal dalam diri kita dan menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Saudara-saudara terkasih, siapkan hatimu, berusahalah, bersihkan hati, gemburkan hatimu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, hatiku siap, hatiku terbuka, berfirmanlah dan jadilah kehendak-Mu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Vius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.